karena saya memberikan firasat ada sesuatu hal yang aneh di badan kamu. Justru orang ini dia punya tujuan lain terhadap Mbak Siska. Oh. Ini ada baru lagi nih. Ada beda lagi nih. Jadi dia datang. Jadi Mbak Siska nggak bakalan pernah bisa utuh lagi sama suaminya. Makhluk ini tujuannya justru untuk merusak rumah tangga. Selamat malam pemirsa, kembali bertemu dengan kami. Ada saya Adi Nugroho. Dan saya Ria Winata. Dalam acara Liga Paranormal. Sebuah program yang akan mengulas kejadian misteri yang hadir di sekitar kita. Bersama dengan 7 orang paranormal. Dengan keahlian mereka masing-masing. Bukan sulap, bukan sihir. Kadang kita bisa mengetahui ada seseorang yang kurang cantik, tiba-tiba menjadi cantik. Seseorang yang mungkin mukanya, wajahnya agak biasa, tapi tiba-tiba bisa menjadi begitu istimewa. Kira-kira mungkin nggak menurut kamu? Bisa jadi. Biasanya orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri yang kurang melakukan hal-hal tertentu untuk menaikkan kepercayaan dirinya. Biasanya yang merasa tidak cantik menginginkan jadi lebih cantik dan lebih menarik dengan memasukkan sebuah benda ke dalam tubuhnya. Nah, ini sebuah fenomena yang sepertinya ada di sekitar kita dan tidak jauh dari aura mistik. Untuk itu, mari bersama-sama kita saksikan. Ini dia tayangannya. Susuk merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi dalam dunia mistis Indonesia. Susuk merupakan sebuah benda kecil yang sengaja ditanamkan dalam tubuh dan dipercaya dapat meningkatkan pesona dalam diri manusia. Sebagian orang hanya mengetahui susuk sebagai benda mistis yang bertujuan untuk memikat lawan jenis saja. Namun ternyata ada banyak jenis susuk yang memiliki manfaat berbeda-beda. Susuk itu banyak bermacam-macam, tergantung bagaimana orang yang masanginnya. Fenomena susuk sudah lama dikenal di Indonesia. Bahkan sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Namun bagaimana pandangan masyarakat modern akan fenomena tersebut? Susuk itu sih kalau itu buat untuk bercantik diri, terus buat apa ya, kayak pelet gitu. Menurut saya susuk itu benda-benda mistis yang ditaruhnya bisa di mana aja, bisa di wajah, bisa di tubuh, biar kelihatan lebih menarik aja. Itu biasanya buat kecantikan dan ya biasanya tempelnya di wajah. Setahu aku sih, untuk dari pengetahuan aku, susuk itu adalah benda-benda gitu, bisa bentuknya jarum atau bentuk berlian yang ditempel yang dimasukkan dalam muka atau badan, pokoknya bisa membuat aura seseorang tuh jadi lebih menarik, lebih cantik. Itu mah curang, itu nggak sah itu malah main curang namanya itu. Agak lucu sih, soalnya kalau menurut aku cinta itu datang dengan sendirinya kalau misalnya kita bisa mengontrol diri dengan baik. Mengerikan sih, soalnya kayak nggak perlu kayak gitu ya untuk mendapatkan cinta seseorang. Ih, lebay banget, nggak percaya kayak gitu.
Susuk yang paling banyak diminati salah satunya adalah untuk mendapatkan pasangan. Beberapa orang mengaku kecewa dengan masalah cinta ditolak. Namun tak berhenti sampai di situ, justru susuklah yang menjadi satu-satunya cara instan untuk mendapatkan sang pujaan hati. Merasa cantik setelah menggunakan susuk memang tidak gratis. Karena biasanya sang pengguna susuk akan diberikan beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Itu memang ada pantangannya. Contoh, daun kelor, ya, terus makan sate, terus ikan mas, lewati bawah jemuran, minum air meninggal. Ya, itu yang matinya susah. Namun jangan terlena, karena dari segi medis ternyata menanam susuk berdampak buruk bagi kesehatan kulit. Susuk itu sebenarnya efeknya untuk kesehatan kulit itu tidak ada, cuman sama pasien, kulit pasien itu jadi terlihat lebih glowing, lebih cerah, terus pasien terlihat lebih karisma karena pengaruh aura gaib dari susuk tersebut. Kemudian apakah susuk tersebut bisa menimbulkan reaksi alergi pada kulit? Tidak ada reaksi alergi apapun yang terjadi pada kulit karena susuk itu memang bersifat gaib. Ada beberapa pasien yang memang memakai susuk datang ke perawatan ke klinik ini. Pada awalnya mereka tidak mengakui memakai susuk, tetapi setelah saya treatment berkali-kali dan tidak ada hasil, kemudian saya coba ajak ngomong, menggali lebih dalam lagi dan mereka mengaku, maka saya sarankan pasien tersebut melepas susuk terlebih dahulu, setelah itu baru kita lanjutkan perawatannya. Intinya untuk terlihat lebih cantik dan menarik, sebaiknya rutin melakukan perawatan kecantikan dimulai dari usia 15 tahun ke atas hingga di atas 60 tahun. Dan step-step itu jika kita rutin melakukannya, yakinlah kita akan lebih percaya diri, terlihat lebih cantik, lebih menarik, dan terlihat lebih muda daripada usia sebelumnya. Itulah tema kita malam hari ini, susuk sang pemikat. Dan kita sudah bersama dengan rekan-rekan paranormal. Selamat malam. Malam. Rekan-rekan paranormal tentunya dengan keahlian berbeda-beda. Dan kita akan bahas dengan tuntas tentang susuk sang pemikat ini. Pertama saya mungkin akan bertanya langsung kepada Mas Haryo nih. Kira-kira nih apa sih susuk sebenarnya? Susuk sebenarnya adalah media, programming ya menurut saya. Program yang dibentuk oleh seorang praktisi yang difungsikan untuk daya pikat, daya tarik, sampai ada pun untuk kekuatan. Jadi kalau susuk itu sudah pasti ada barang yang masuk ke badan? Sudah pasti. Sudah pasti. Apa mungkin ada selain barang, misalkan ada yang merasa bahwa udah masuk katanya tapi tidak memasukkan suatu benda? Kalau itu palsu menurut saya. Barangnya nggak ada, tapi dia pasang susuk cuma nggak ada wujudnya dan dia tidak terluka. Menurut saya itu cuma pura-puranya masang susuk. Ya baik, kalau misalkan begitu saya mau tanya sama Kiseno. Memang selama ini banyak orang yang agak-agak bingung nih antara susuk yang benar-benar ada benda yang dimasukkan atau memang tidak ada sama sekali, cuman seperti dipegang saja, mungkin kayak ini sudah susuk berlian masuk atau dengan media air mungkin ya, Adi ya. Jadi kayak air gitu tinggal dimasukkan gitu di salah satu muka atau bagaimana? Kalau untuk pemasangan susuk yang setahu saya sampai saat ini, itu kalau memang ya dipasang itu adalah wujud benda, contoh kayak berlian, emas. Itu ada wujudnya. Ada wujudnya? Ada. Selalu ada wujudnya? Ada. Untuk pemasangan susuk ada yang model susuk cair. Susuk apa? Susuk cair. Susuk cair. Oh itu juga susuk Jadi cair. kalau pemahamannya tadi Mas Haryo bilang bahwa susuk itu pasti ada yang mungkin pendarahan, terluka misalnya gitu ya. Karena ada benda masuk. Kalau dari Kiseno berpendapat itu susuk cair kan air ya. Mungkin tidak ada yang terluka ya. Iya, tapi kan tetap benda itu juga. Cuman masuk diminum lah, taruhlah.
air pun bisa diprogram jadi susuk. Oh gitu. Bahkan energi juga bisa dijadikan susuk. Oh berarti kalau misalkan energi bisa dijadikan susuk, berarti bukan hanya benda dong yang bisa dimasukkan, apapun itu bisa, semuanya tergantung rubah. Itu bukan sugesti seperti apa yang Mas Aryo bilang? Enggak, setahu saya sih kalau misalnya memang susuk, namanya susuk di dasar kebudayaan kita yang dulu, yang dari nenek moyang kita itu ada suatu metode susuk. Memang dia dimasukkan, diinjek. Kalau masalah seperti Keseno ungkap tadi, masalah ada yang cair, menurut saya itu bukan susuk. Bisa jadi itu seperti rajaan atau isen yang sengaja dikonsumsi melihat minuman. Kita bisa tanya mungkin sama Gus Soleh, apa enggak? Mungkin ada pandangan yang berbeda ya mengenai susuk ya dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Kalau saya sendiri kurang setuju ya dengan susuk. Karena di Islam sendiri diajarkan kita harus berwudu ya. Insya Allah dengan berwudu, sholat, tahajud, membaca Al-Quran, itu kan kita akan bersih. Bersih batinnya dan juga bersih dohirnya. Jadi tidak perlu memasang susuk gitu. Tidak perlu. Sudah ada alami sebenarnya bisa diberikan dengan ritual khusus yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan saya, susuk ini tidak diperbolehkan kan sebenarnya. Nah, tapi kenapa harus kita memperbaiki tutur kata atau perilaku? Sedangkan seseorang yang biasanya tidak mempunyai kepercayaan diri untuk memasang susuk ini kan jiwanya sudah agak salah gitu loh. Kalau tadi pernyataannya itu orang yang menggunakan susuk atau orang yang memasang susuk adalah orang-orang yang tidak percaya diri. Itu yang saya garis bawahi. Untuk zaman sekarang, yang masang susuk itu bukan orang-orang, maaf kata, yang wajahnya ini tidak cantik, tetapi justru banyak cewek-cewek cantik yang menggunakan susuk. Untuk? Karena apa? Susuk itu banyak macamnya. Ada kategori pemikat, pengasihan, pengeretan. Jadi seperti itu. Ini pertama kita akan bahas dulu mengenai yang pemikat mungkin ya. Oke. Kalau orang-orang sering dengar mungkin cinta ditolak, dukun bertindak. Serem ya. Nah ini coba kita tanya sama Wirang. Menurut Wirang gimana? Kita lebih bahas tentang kepemikat ya. Artinya ada sisi psikologis dari si wanitanya. Saya lebih bahas ke wanitanya. Ini permasalahannya sederhana. Permasalahannya hanya 3 hal. Yang pertama kurang percaya diri, yang kedua golongan orang memiliki karakter ambisi, dan yang ketiga keyakinannya harus diperbaiki. Saya akan jelaskan satu persatu. Orang yang kurang percaya diri dan memiliki ambisi yang teramat besar, dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Artinya dia melawan takdirnya sendiri. Ini adalah golongan orang yang dia udah merasakan kurang percaya diri. Artinya apapun yang ingin dia dapatkan, dia harus bisa dapatkan. Karena golongan ini memiliki sifat ambisi. Satu sifat yang terakhir adalah tentang keyakinan. Kita berbicara tentang takdir ya. Artinya tentang percintaan, tentang asmara. Dia melakukan untuk memasang susuk itu tujuannya adalah untuk memikat pasangannya. Ya kan? Artinya di sana dia mencampur tangankan urusan takdir Allah dengan keadaan duniawinya. Artinya pemahaman ini yang harus kita rubah, keyakinannya. Intinya adalah punya permasalahan. Iya, intinya ketika dia punya permasalahan asmara, dia mengambil jalan pintas untuk memasang susuk, yang dia dapat bukan solusi, tapi permasalahan yang sangat besar sekali. Teman-teman semua, kita mau mengundang nih, ada satu orang yang dia ini ingin curhat sebenarnya, pengen konsultasi dengan permasalahan yang ada di dirinya mengenai rumah tangganya. Langsung saya undang aja ya ke dalam ya. Kita persilakan masuk, Mbak Siska. Selamat malam, Mbak Siska. Ya, silakan. Silakan duduk ke sini, Pak. Selamat malam, Syariah. Kalau kita bicara tentang rumah tangga, kebetulan saya juga sudah berumah tangga, udah 2. Yang namanya masalah ya pasti tetap ada, gitu kan. Nah ini Mbak Siska juga ingin berkonsultasi sama kita. Ini kita juga belum tahu nih, kurang lebih permasalahan rumah tangganya seperti apa. Untuk itu langsung aja silakan Mbak Siska, apa yang ingin disampaikan? Rumah tangga saya sudah berjalan selama 3 tahun, tapi berantakan. Dalam hubungan, yang paling vital sekali itu adalah tentang komunikasi dan keharmonisan. Itu adalah penyebab utama terjadinya hubungan perpecahan. Artinya keharmonisan itu tidak bisa kamu jaga saat itu, tapi semua ada penyebabnya. Saya melihat, karena saya memberikan firasat,
Ada sesuatu hal yang aneh di badan kamu. Jadi sebenarnya Mbak Siska ini salah orang. Salah orang. Salah ke... Dia datang ke tempat orang pintar sebenarnya pengen memperbaiki hubungan keluarganya antara Mbak Siska sama suami. Tapi justru orang ini dia punya tujuan lain terhadap Mbak Siska. Oh, ini ada baru lagi nih. Ada beda lagi nih. Jadi dia datang. Jadi Mbak Siska nggak bakalan pernah bisa utuh lagi sama suaminya.